Dalam waktu yang sangat singkat, 8 gamer terkenal dipertemukan untuk ikut bermain dalam sebuah game di sebuah gedung mewah. Mereka semua ditawari hadiah kemenangan $100.000 setelah berpartisipasi dalam permainan baru yang disebut The Call Up. Ketika semua anggota tiba di tempat pertemuan, sebuah suara robot di langit-langit menyapa dan meminta mereka untuk masuk ke tablet dengan nama pengguna mereka. Dan mulai sekarang, mereka akan saling memanggil satu sama lain dengan username tersebut. Mereka diminta untuk mengenakan setelan motion capture kelas atas. Adam, gamer yang paling bersemangat di sana, dia diajak tentang kegemukannya saat membuka baju. Dan Karel menunjukkan bekas luka bakar yang parah di sekitar tulang rusuknya. Dia menjelaskan bahwa nama penggunanya berasal dari nama kucing pacarnya. Setelah mereka semua berpakaian, mereka memasuki ruangan putih dengan pemindai besar di dalamnya. Mereka harus masuk ke dalam pemindai dan menyebutkan nama pengguna mereka. Mereka sekarang bisa mendapatkan baju besi berteknologi tinggi. Setelan perlengkapan dibuat dengan teknologi canggih yang memungkinkan pemain untuk sepenuhnya tenggelam dalam permainan. Adam berkomentar bahwa setelan yang mereka pakai hanya tersedia untuk para jutawan elit, tetapi untuk beberapa alasan mereka dipilih untuk mencobanya. Jahid kehilangan sensasi menjadi bagian dari game karena julukannya Teroris 1. Dia merasa nama itu bisa menjadi ofensif karena akar bosnya yang dia miliki. Suara pengumuman di langit-langit mengatakan bahwa permainan tidak bisa dimulai sampai semua pemain siap, tetapi Shahid memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tepat ketika dia sampai di pintu, dia menunjukkan bahwa pintu itu terkunci dan mereka semua terjebak di sana. Jahid setuju untuk melanjutkan permainan, jadi semua pemain kini sudah siap untuk memulai game. Ketika mereka mengenakan helm realitas virtual, seluruh skenario di depan mereka berubah. Sekarang para pemain berada di dunia virtual pasca apokaliptik di dalam gedung. Pakaian mereka diganti dengan seragam militer, meskipun semuanya terasa nyata, hal-hal di dalam game tidak merasakan sentuhan mereka di dunia nyata. Saat itulah seorang sersan berbadan kekar muncul dan memberitahu misi mereka di tempat itu. Para pemain pun membuka helm. Semua orang mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain yang berperan sebagai sersan. Ternyata sersan itulah yang akan memberikan sedikit nasihat selama permainan. Mereka mengikuti sersan melintasi gedung dan sersan itu mempersembahkan senjata kepada para pemain. Semua orang terkesan dengan betapa nyata tampilan dan rasanya. Sebenarnya senjata-senjata itu hanyalah alat peraga di dunia nyata. Tutorial sersan terdiri dari cara menggunakan senjata dengan menembak ke beberapa botol. Beberapa dari mereka ada yang mengenai dan beberapa ada yang gagal. Dan saat itulah mereka belajar tentang bagaimana rompi adalah satu-satunya bentuk pertahanan mereka. Jika mereka menerima tembakan langsung dari musuh, mereka akan kehilangan rompi dan akan tumbang. Untuk membuktikan, sersan itu menembak ke beberapa pemain sehingga mereka kehilangan rompi yang sedang dipakai. Jika itu terjadi dan mereka dalam kondisi kritis, satu-satunya keselamatan adalah menggunakan serum untuk memulihkan nyawa mereka. Sersan menjelaskan bahwa komando teroris yang berbahaya menyerbu seluruh gedung. Tujuan utama permainan ini adalah untuk membunuh semua teroris dan mencapai lantai pertama hidup-hidup. Siapapun yang berhasil melakukannya akan memenangkan hadiah di kehidupan nyata $100.000. Level pertama permainan pun dimulai dan semua orang dipimpin oleh Andre. Dia memiliki pengalaman dalam skenario seperti itu karena dia bagian dari militer di dunia nyata. Tim memeriksa lantai dan menemukan musuh untuk pertama kalinya. Andre berhasil menumbangkan teroris pertama tanpa korban jiwa. Suara pengumuman memberitahu ke para pemain bahwa mereka telah menyelesaikan level, dan semua poin diberikan kepada Andre. Untuk masuk ke level berikutnya, para pemain harus menuruni tangga. Mereka menemukan mekanisme yang tidak memungkinkan untuk turun ke lantai lain sampai mereka menyelesaikan level saat ini. Jika mereka mencoba turun, mereka akan tersengat oleh kabel listrik. Level baru ini mirip dengan yang sebelumnya namun dengan senjata baru, jadi Andre mengajari rekan grup cara untuk menggunakannya. Level 2 melibatkan persembunyian, menghindar, dan menyiapkan serangan balik untuk mengarahkan teroris yang juga memiliki senjata baru. Setelah menyelamatkan Adam dari serangan, Andre pun kehilangan rompinya yang membuat dia terkena luka lebih lanjut. Taylor dihadapkan pada teror realisme permainan. Dia menggunakan username Slayer Girl, tetapi dia memiliki sifat yang berbeda dari nama pengguna itu. Rupanya, dia menggantikan Slayer Girl yang asli. Jadi dia tidak pantas berada di sana dan ingin keluar dari permainan sesegera mungkin. Taylor ditenangkan oleh gadis gamer lain yang bernama Shelly. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang nyata dan itu hanya simulasi. Meskipun demikian, Shelly berpikir bahwa tembakan terasa akurat ketika dia melawan salah satu teroris.
Teroris ini akhirnya ditumbangkan oleh Karel dan dia mendapatkan kemenangan pertamanya. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena dia menerima tembakan kejutan dari belakang. Karel pun menyerah dan meminta musuh itu untuk meninggalkannya sendirian. Tetapi musuh itu menembaknya lagi hampir pada jarak dekat untuk menjatuhkannya ke tanah. Sebelum situasinya menjadi lebih buruk, Sully menyelamatkan Karel yang sedang tersiksa di lantai. Tanggapan Karel tidak hanya berlebihan tetapi juga mengalami traumatis. Kerusakan yang diterima tidak hanya terlihat dalam permainan tetapi dalam kehidupan nyata, seolah-olah peluru benar-benar mengenainya. Selain melepas helm untuk memastikan semuanya baik-baik saja dan mengejutkannya, Karel tidak memiliki kerusakan di luar dari permainan. Sakit yang dia miliki terus berlanjut sampai Andre muncul dan memberinya serum untuk menyembuhkannya. Di dalam permainan, Karel pun mulai segera pulih dan dia merasa lebih baik walaupun masih trauma dengan pengalaman itu. Mereka semua beristirahat dan berkumpul untuk membahas kemungkinan jika mereka semua menjadi bagian dari acara reality show TV. Jahid panik dan gagal melepas seragamnya yang terlihat cukup ketat dan tertanam di tubuh. Dia berteori bahwa para pemain hanya menjadi kelinci percobaan untuk perusahaan senjata milik Andre. Beberapa orang masih berpikir itu palsu dan bahkan jika itu benar, mereka terlalu peduli tentang hadiah uang untuk berhenti bermain. Ketegangan terhadap Andre meningkat dan dia memilih untuk pergi setelah menghadapi tuduhan berat. Dengan helm yang terbuka dan berada di dunia nyata, Andre yang marah pergi ke kamar mandi dan dia tidak menyadari bahwa permainan masih berlanjut. Dia dikejutkan di depan cermin oleh beberapa musuh yang kembali bangkit. Andre hanya punya waktu sedikit untuk memakai helmnya sebelum terkena serangan langsung. Semua orang diberitahu bahwa level baru telah dimulai. Begitu semuanya dimulai, Edward tertembak dan jatuh terluka ke tanah. Namun untungnya, dia memiliki serum yang bisa digunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Taylor mencoba untuk keluar melalui penghalang level, tetapi rencananya gagal karena kabel listrik. Semua gamer menyerang dengan aksi acak. Adam melemparkan peledak dan dia berhasil menumbangkan teroris. Yang mana itu adalah satu-satunya serangannya yang berhasil. Selanjutnya, Andre mencoba mencari bantuan sambil merangkak di tanah, tetapi dia hanya merasakan dirinya perlahan-lahan terluka dan tumbang. Suara pengumuman di langit-langit memberitahu para pemain bahwa mereka melewati level 2 dengan Adam mendapatkan skor yang paling tinggi. Saat itulah mereka mendengar teriakan Andre minta tolong di kejauhan. Sebelum dihantam oleh rasa sakit, Andre mendengar penghitung waktu yang menghitung mundur. Setelah penghitung waktu berakhir, ada sebuah arus tegangan tinggi dari helm ke otaknya dan menyebabkan Andre kejang-kejang sampai matot. Pemain lain menemukannya tergeletak di tanah, mereka tidak dapat menyelamatkan Andre. Dan mereka meninggalkan permainan dengan hanya 7 pemain tersisa. Jahid mengambil alat pemadam kebakaran, dia panik dan ketakutan kemudian meminta sukarelawan untuk membantu melepaskan helmnya. Karel segera menawarkan diri untuk melakukannya, sehingga Jahid menunduk dan bersiap untuk menerima hantaman. Karel melakukan yang terbaik, tetapi tidak ada yang terjadi. Bahan seragam yang mereka pakai terlalu kaku dan padat. Kembali ke realitas virtual, Sersan tiba-tiba muncul untuk memukuli Jahid karena mencoba melanggar aturan. Melihat kejadian itu, semua orang merasa bingung. Sersan meyakinkan para pemain bahwa akan ada konsekuensi nyata jika mereka mencoba keluar dari permainan. Terlepas dari posisi mereka yang kurang beruntung, mereka berhasil maju melalui level-level berikutnya tanpa kerugian. Belajar menggunakan senjata baru, menghadapi hal-hal seperti menyerang dengan pisau taktis dan pertarungan tangan kosong untuk menghindari ledakan karena kebocoran gas. Di salah satu level, Adam dan Karel terluka, dan para pemain menggunakan beberapa serum untuk menyelamatkan mereka. Setelah beberapa saat, mereka melihat bahwa hari sudah malam di kota kehidupan nyata. Jadi kelompok pemain yang lelah mencoba sekali lagi untuk keluar dari sana. Menggunakan cara yang lebih putus asa dengan mendorong gerobak ke jendela, mencoba mendapatkan perhatian seseorang di bawah. Mereka berhasil memecahkan jendela sedikit, namun tepat sebelum mereka bisa lolos, Sersan datang untuk kembali menyerang sang pemberontak Jahid. Kali ini hukuman yang diterima lebih realistis dari biasanya dan akhirnya mematahkan kaki Jahid dengan parah di kehidupan nyata. Jahid meminta pemain lain untuk menyembunyikannya di level berikutnya dan melanjutkan sendiri. Setelah beberapa saat, dia meninggal karena kehabisan cairan. Level baru dimulai, dan Marco si pemain paling kejam jatuh setelah bertarung singkat dengan musuh. Sully memberikan serumnya kepada Marco untuk menyelamatkannya. Sementara Taylor, dia tetap bersembunyi untuk menghindari konflik. Kemudian dia menyadari bahwa ada musuh di belakangnya, jadi dia memutuskan untuk melakukan serangan balik. Di tengah-tengah seluruh kekacauan, Karel berbicara dengan Sully. Karel menyadari bahwa dia tidak memiliki keluarga dan Sully menegaskan hal ini dengan mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal.
Karel juga mengomentari bagaimana dia juga sendirian, dengan Adam mengatakan bahwa dia tinggal bersama neneknya yang menderita Alzheimer. Marco bercerai, dan Edward adalah anak tunggal dan yatim piatu. Mereka menyimpulkan bahwa dengan menjadi ilegal, Jahid juga tidak memiliki tempat yang aman untuk dituju. Mereka sadar dipilih untuk ikut permainan karena kondisi kesepian dan tidak ada yang akan mencari mereka jika terjadi skenario terburuk. Untuk level berikutnya, mereka menemukan Sersan memukuli dan menyiksa seorang sandera dari komando teroris di ruangan yang berbeda. Misi baru tim adalah mengekstrak kata sandi dari sandera untuk menjinakkan bom di dalam gedung sebelum meledak. Sandera itu hanya tahu bahasa Rusia dan dia terhubung ke pemancar tegangan. Jadi ini melibatkan kekuatan mental yang tidak dimiliki siapapun. Tidak seorang pun kecuali Edward. Dia langsung menekan peralatan tegangan tinggi untuk mendapatkan kata sandi, tidak peduli dengan teriakan dan permohonan belas kasihan pria itu. Setelah menerima terlalu banyak luka, pria itu memberikan kata sandi di komputer. Teroris itu tertawa karena memberi petunjuk palsu dan dalam sekejap Taylor memusnahkannya. Marco menyalahkan Adam karena salah memasukkan kode dan menyerang Adam di kehidupan nyata tanpa sengaja memukuli Taylor juga. Edward menunjukkan bahwa Sersan memegang pintu lift di sisi lain ruangan, dan Sersan menyuruh masuk ke sana untuk melindungi diri dari ledakan yang akan segera terjadi. Selama mereka turun, lift berhenti tiba-tiba dan mereka mencoba memaksa keluar. Marco menahan pintu tetapi dia meninggalkan Adam di belakang bersamanya untuk membuat kata sandi lebih awal. Mulai sekarang, mereka berdua naik beberapa level sekaligus di lift bukan tanpa gesekan di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, anggota lainnya mencapai tempat dengan lebih banyak persenjataan untuk melanjutkan level. Untuk tes berikutnya, para teroris melemparkan granat asap yang tampaknya memicu ingatan masa lalu menyakitkan pada Karel. Mereka bersembunyi dan Karel memberitahu Shirley bahwa dia kehilangan pacarnya dalam insiden kebakaran. Itulah mengapa Karel memiliki luka bakar di tubuhnya. Sementara itu, Marco menjadikan Adam sebagai umpan. Mereka jalan berbaris, dan seperti yang mereka duga, salah satu musuh pun muncul. Marco mendorong Adam hingga terjatuh, tetapi Adam tidak melakukan apa-apa karena dia tidak memiliki peluru. Teroris itu merespon dan menyerang Adam di bagian samping. Setelah beberapa saat, Adam pun tumbang. Dan kini permainan hanya menyisakan 5 pemain. Taylor menemukan serum tetapi dia dicegat oleh Marco yang ingin merebut serum itu. Setelah ditolak, Marco menyerang Taylor dengan benda tajam, dan mengomentari betapa miripnya dia dengan mantan istrinya yang dia benci. Setelah saling beradu argumen, Marco menyerang Taylor dan mengambil serumnya. Marco bertemu Karel dan mereka saling tanya apakah telah melihat para pemain lain. Setelah beberapa penyelidikan, Karel menemukan tubuh Taylor dan Karel menyadari bahwa Marco adalah pengkhianat. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari dunia virtual dan melawan Marco, menjatuhkan dan membuat Marco kebingungan. Marco berhasil mengalahkan Karel sebelum dia memiliki kesempatan. Tetapi saat Marco bangkit, Sersan muncul untuk menghukum Marco karena tidak mematuhi aturan dengan membunuh salah satu rekannya. Pemukulan Sersan itu berakhir begitu intens sehingga Marco tumbang karena tekanan. 3 pemain terakhir bertemu untuk stasiun terakhir di ruang bawah tanah. Ketika mereka mengira mereka bisa melewati level menjinakkan bom di bawah gedung, seorang teroris keluar dari van di dekatnya. Dan musuh itu menyerang Karel dan membuatnya jatuh, sementara yang lain mencari tempat berlindung. Untungnya, Karel memiliki 1 serum yang tersisa. Tetapi tepat sebelum menggunakannya, Shirley juga terluka, jadi Karel memutuskan untuk mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Edward menggunakan RPG untuk membuat musuh yang tersisa meledak dan berhasil menjinakkan bom. Namun sayangnya, setelah mengorbankan diri, Karel tumbang sambil berpegangan tangan dengan Shirley, dan Karel senang karena telah membantunya. Di akhir permainan, Sersan muncul dengan seragam resminya, memberi selamat kepada mereka karena telah mencapai babak akhir. Yang mengejutkan, Edward mengulangi pidato Sersan, menunjukkan bahwa Edward adalah pengkhianat dalam operasi ini untuk tujuan yang tidak diketahui. Permainan pun berakhir, dunia game memudar, dan orang-orang berseragam hitam tiba untuk membuang tubuh Karel yang tak berdaya. Shirley mencoba membela diri tetapi dia segera dibius ke pinggir lapangan. Semua informasi pemain dihapus dari database, seperti mereka tidak pernah ada. Saat terbangun di tempat parkir, dia mengobrol dengan Edward. Edward mengaku tidak percaya mereka akan berhasil sampai akhir. Tetapi Shirley mengkritik bahwa teman-temannya sudah tumbang dan permainan itu tidak layak untuk dicoba. Edward berpegang teguh bahwa setidaknya dia memberi makna pada kehidupan para pemain yang sudah tiada. Dan tidak ada yang akan mempercayai Shirley, bahkan jika dia memutuskan untuk pergi ke polisi. Dia mengirim salah satu pegawainya untuk membiusnya lagi. Tetapi tepat sebelum pria itu melakukannya, dia melawan dan mencuri senjata kemudian melarikan diri.
Dengan semua pengetahuan taktis yang dia pelajari sepanjang permainan, dia menembak lampu dan bersembunyi di tempat parkir. Edward mengirim antek-antek untuk mengejarnya, tetapi Shirley muncul sebagai pemenang setelah pertempuran dalam kegelapan. Ia mengancam Edward yang putus asa. Edward pun memohon untuk hidupnya, tetapi Shirley tidak memperdulikan dan tetap menembak pria itu. Semua diakhiri dengan Shirley sebagai pemenang. Dia keluar gedung dan menyadari bahwa hari sudah pagi.